kita belajar tentang akidah, tauhid, wabil khusus yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Karena sifat surga, sifat neraka, sifat alam kubur itu juga bagian dari akidah. Nah, yang akan kita bahas ini lebih kepada sifat-sifat Allah. Saya ambilkan dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid, Ahlul Athar, Ahlul Hadis, Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, Alhamdulillahil mahmud, segala puji bagi Allah yang maha terpuji, bi kulli lisanil ma'bud, dan pujian-pujian kepada Allah yang sangat disukai oleh Allah adalah pujian yang keluar dari lisan hambanya yang bisa memilih. Siapa? Manusia. Kalau malaikat, hewan, matahari, bulan, mereka tidak bisa memilih. Walaupun mereka semua jelas memuji Allah. Adakah bintang yang tidak memuji Allah? Tidak ada. Adakah binatang, hewan yang tidak memuji Allah? Tidak ada. Pernahkah satu ketika, adakah satu masa di mana matahari tidak bersujud kepada Allah? Tidak ada. Sekarang ini matahari sedang bersujud kepada Allah. 5 menit lagi, 10 menit lagi, 15 menit lagi, setengah jam lagi, 1 jam lagi, dan seterusnya, selalu bersujud. Ini berdasarkan pertanyaan Nabi kepada salah seorang sahabat. Nabi mengetes, tahukah engkau kemana perginya matahari ketika matahari tenggelam? Kan ketika matahari tenggelam, kita sudah tidak melihat matahari lagi. Nabi bertanya, tahukah engkau kemana perginya matahari itu? Dijawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Jawaban ini hak untuk masalah agama. Adapun masalah dunia tidak boleh menjawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Cukup wallahu a'lam. Rasul jangan dibawa-bawa. Adapun masalah agama, halal haram, hak batil, sunnah bid'ah, maka jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam ketika Nabi masih hidup. Apa kata Nabi? Kemana perginya matahari ketika matahari tenggelam? Nabi mengatakan, matahari tenggelam kemana? Sujud di bawah, sujud di bawah arsy. Pernah dengar hadis ini? Matahari tenggelam itu sujud di bawah arsy. Jangan salah faham dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu
mengkritik Nabi dengan penemuan bahwa matahari itu tenggelam cuman kelihatannya doang. Kan begitu. Matahari tenggelam itu cuman kelihatannya saja. Ya. Kenyataannya matahari itu masih ada. Hanya tidak terlihat oleh kita. Berarti sepertinya ini Nabi ketinggalan zaman. Nabi mengira bahwa matahari tenggelam itu hilang. Padahal sebetulnya matahari tenggelam itu cuma kelihatan tenggelam saja oleh kita. Adapun oleh orang-orang yang ada di sebelah barat kita kan masih ada. Bagi orang Surabaya sekarang matahari sedang tenggelam. Bagi orang Jakarta masih ada, masih di atas ufuk. Nanti 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, bagi orang-orang Jakarta matahari itu tenggelam. Tapi bagi orang yang ada di Medan masih ada itu matahari. Dan begitu seterusnya, matahari itu tidak pernah tenggelam, selalu ada, tergantung melihatnya dari mana. Seperti sekarang ini, adakah belahan bumi negeri yang sedang malam? Tentu ada. Yang sepertiga malam ada? Ada. Yang matahari sedang tenggelam adakah? Ada. Yang matahari sedang terbit ada nggak negara sekarang ini? Ada. Kan bulat gitu. Matahari cuma satu. Ini. Jangan buru-buru menolak sabda Nabi. Jangan buru-buru mengkritisi Nabi hanya karena kita nggak faham apa yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau kan utusan Allah. Mana mungkin beliau berbicara dan salah? Kalau beliau berbicara dan salah, berarti Allah juga salah. Karena Allah tidak mungkin membiarkan beliau berbuat salah. Maka beliau diistilahkan dengan maksum, terjaga dari kesalahan. Ya. Lalu apa maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa matahari itu ketika tenggelam dia sujud di bawah arsy? Mari kita lihat. Pernahkah matahari sejajar dengan arsy? Pernahkah matahari berada di atas arsy? Jawabnya, enggak pernah, enggak mungkin. Jangankan matahari, matahari kan masih langit pertama, langit dunia. Langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh itu di bawah arsy. Apa sejajar dengan arsy? Tentu di bawah arsy. Apalagi matahari. Gitu. Maka salahkah Nabi mengatakan matahari di bawah arsy? Tentu tidak salah. Karena setiap saat, setiap detik matahari itu pasti di bawah arsy. Dan pernahkah matahari tidak tenggelam? Dilihat dari sudut mana di muka bumi ini? Jawabnya tidak pernah. Pasti ada satu masa, satu saat, satu detik matahari sedang tenggelam. Seperti sekarang ini. Adakah belahan bumi di dunia ini yang melihat matahari sekarang ini sedang tenggelam? Adakah? Pasti ada. 5 menit lagi ada, 10 menit lagi, 15 menit lagi, setengah jam lagi, 2 jam lagi, pasti ada. Maka matahari itu setiap saat selalu tenggelam, tergantung melihatnya dari mana. Nah, ketika matahari tenggelam itu, apa kata Nabi tadi? Sedang sujud. Maka disimpulkan bahwa matahari itu selalu sujud di bawah arsy. Nah, akhirnya kita faham, gitu ya. Ini pelajaran besar bagi kita.
ketika kita membaca ayat, ketika kita membaca hadis, dan bertentangan dengan akal kita, bertentangan dengan ra'yu kita, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan teori 1000 profesor doktor, maka jangan buru-buru menolak. Kitanya yang belum faham. Ya. Seperti Allah katakan, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Barangkali kalau kita hidup di hari itu, ketika ayat ini dalam surat Yasin ini turun, kita akan bingung. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Kami juga ciptakan yang mirip-mirip dengan itu semua yang kalian naiki. Ayat itu turun setelah menjelaskan, ayat sebelumnya menjelaskan tentang apa yang kalian kendarai. Disebutkan di ayat itu kuda, unta, keledai, kemudian perahu. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Kuda, keledai, unta, perahu. Ada lagi enggak? Enggak ada. Enggak ada. Kendaraan-kendaraan di zaman itu sudah disebut semua oleh Allah. Kuda, keledai, unta, perahu. Ya, sapi kan bukan tunggangan ya. Kerbau bukan tunggangan, bukan kendaraan. Disebutkan semua itu. Kuda, keledai, unta, perahu disebutkan. Berarti sudah habis kan? Kenapa Allah melanjutkan wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun? Kami juga ciptakan yang semirip dengan itu yang kalian kendarai. Apa? Kan sudah disebut semua. 15 abad kemudian, 14 abad kemudian baru ketahuan. Oh, ternyata yang dimaksud oleh Allah adalah motor, mobil, kereta api, pesawat. Gitu. Baru ketahuan. Dulu belum tahu. Enggak ada bayangan di benak manusia hari itu, baik Rasul, para sahabat, Abu Jahal, Abu Lahab, enggak ada kepikiran naik kendaraan yang tidak ada kakinya, tapi pakai roda, berputar, dan seterusnya. Ini pelajaran besar bagi kita. Kalau kita membaca ayat, kalau kita membaca hadis dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang kita tahu, bertentangan dengan teori 1000 profesor doktor, maka jangan buru-buru ditolak. Ya, nanti kita akan tahu kebenarannya. Nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Kami mengimani, kami membenarkan. La kaifa wa la ma'na wa la naruddu syai'an minha. Jangan pernah menolak sedikit pun ketika Allah menyebut dirinya dengan sifat-sifat yang kita tidak faham. Allah menciptakan Adam dengan apa? Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan apa? Dengan tangan kanannya. Allah menerima sedekah kita dengan tangan kanannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan apa? Dengan telapak kakinya. Allah setiap sepertiga malam turun kemana? Turun ke langit dunia. Paham? Kalau tidak paham, tahan lisan kita, tahan hati kita. Karena apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan tentang diri Allah
kita imani, bukan kita kritisi. Seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu iya. Oh, so Allah punya tangan, tangannya dua, jadi kayak kita dong. Masa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Kan sepertiga malam itu selalu ada. Sekarang di Jakarta sepertiga malam, nanti sebentar lagi di Lampung sepertiga malam, nanti sebentar lagi di Aceh sepertiga malam, nanti di Australia, nanti di nol. Kalau begitu Allah sibuk dong naik turun. Karena setiap negara itu pasti ada sepertiga malamnya dalam sehari semalam itu. Ini dia. Ini cara berfikirnya orang filsafat, diikuti oleh orang Qadariyah, orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, dan seterusnya. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meyakini firman Allah, sabda Nabi apa adanya. Jangankan yang seperti itu, seandainya yang lebih aneh dari itu, ya, diyakini seyakin-yakinnya. Apa kata Allah tentang dirinya, diimani oleh Ahlus Sunnah. Karena yang paling tahu tentang Allah siapa? Yang paling tahu tentang Allah siapa? Ya Allah sendiri. Yang paling tahu tentang diri Allah itu Allah sendiri. Setelah itu siapa? Tentu Rasulullah SAW. Bukan orang filsafat itu. Orang filsafat nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Mereka berpikir, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan tidak begini, Tuhan tidak begini, tidak mungkin Tuhan begini, tidak mungkin Tuhan begitu. Itu orang filsafat. Karena orang filsafat nggak pakai apa? Nggak pakai wahyu. Orang filsafat pakai ra'yu. Beda dengan para nabi, para rasul, para sahabat, nggak pakai ra'yu, pakainya wahyu. Ketika berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah, satu-satunya sandaran mereka adalah wahyu. Maka seaneh apapun, kalau itu kata Allah, sami'na wa ata'na. Allah berada di mana? Allah berada di mana? Allah berada di atas arsy. Arsy Allah diapain? Arsy Allah diapain oleh malaikat? Dipikul. Lihat. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Ya. 8 malaikat memikul arsy Allah yang jarak antara daun telinganya, telinga terbawah sampai pundaknya berapa? 700 tahun perjalanan. Ini kata siapa? Kata Nabi SAW. Orang filsafat, orang Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah nggak mau mengucapkan ini. Kok Tuhan jadi kayak manusia raja, duduk di atas singgasana, singgasananya dipikul. Ya. Yang tahu, yang lebih tahu siapa? Rasul apa ente? Beriman nggak ente dengan Nabi Muhammad SAW? Yang mengatakan seperti itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana mau dibantah? Ya, yang di tempat itulah, sejajar dengan tempat itulah, Nabi pernah naik, Nabi pernah sampai ke sana. Ya, sementara Jibril belum sampai. Jibril menunggu di bawahnya. Nabi Muhammad SAW diberi kehormatan oleh Allah
untuk berada di puncak ketinggian itu. Hanya beliau satu-satunya makhluk yang sampai ke tempat setinggi itu, Sidratul Muntaha. Ya, yang seandainya Allah masih menulis di Lauh Mahfuz, maka Nabi akan mendengar deritan pena itu. Tertinggi, Jibril di bawahnya. Inilah manusia termulia di muka bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakhlu min ilmihi makan. Tidak ada satupun tempat yang tidak diliputi oleh ilmu Allah. Ini yang benar. Yang salah apa? Tidak ada satupun tempat di jagat raya alam semesta yang Allah tidak ada di situ. Ini salah. Ini salah besar. Yang benar apa? Tidak ada satupun tempat di jagat raya alam semesta ini yang tidak ada ilmu Allah di situ. Yang ilmu Allah tidak sampai ke situ. Gitu ya. Kalau Amerika, Eropa, Jepang, ilmu Allah sampai di situ. Tapi kalau goa ini, ilmu Allah nggak sampai ke goa ini. Ini hak apa batil? Itu kalimat yang batil. Nggak ada tempat yang tidak diliputi oleh ilmu Allah. Di langit, di bumi, di dasar lautan, di dalam batu, tidak ada tempat yang tidak diliputi oleh ilmu Allah. Bukan Allah, zat Allah, tidak. Ini yang disalahfahami oleh orang-orang Jahmiyah, yang diikuti juga oleh tarekat-tarekat Sufiyah. Apa? Tidak ada tempat di jagat raya alam semesta yang Allah tidak ada di situ. Berarti di masjid ini ada Allah, karena Allah ada di mana-mana. Di Eropa ada Allah, di Asia, di Jepang ada Allah, di tempat pelacuran ada Allah, di bawah meja ini, di kolong ini ada Allah, di saku baju saya ada Allah, di lubang semut ada Allah, di comberan ada Allah. Ini penghinaan besar. Ini penghinaan yang luar biasa. Ini ucapan yang tidak pernah keluar dari lisan seorang nabi pun. 124.000 nabi, tidak ada satupun dari mereka yang pernah mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Di kolong bangku, di kolong meja, di saku baju, di bawah sendal, di mana. Ini kalimat batil. Allahu fi kulli makan. Ini kalimat batil. Allah tinggi, Allah besar, Allah agung, Allah suci. Dan Allah dengan segenap keagungan dan kemuliaannya, Allah berada di atas arsy, bukan di mana-mana. Berarti di kolong meja ini ada Allah? Ya tentu tidak ada. Allah adanya bersemayam di atas arsy. Kalau ilmunya Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, itu di mana-mana. Tidak ada tempat yang tidak diliputi oleh penglihatan Allah, pendengaran Allah, tidak ada. Ya. Dari situ muncul kalimat batil, makna batil dari la ilaha illallah. Antum tahu makna batil dari kalimat la ilaha illallah, terutama yang keluar dari mulut tarekat-tarekat Sufiyah. La mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang mawjud, tidak ada yang terlihat dengan hak kecuali Allah. Ini makna batil dari kalimat
La ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang mawjud, tidak ada yang nampak kecuali Allah. Maka menurut mereka, ketika kita melihat tingginya langit, itulah ketinggian Allah. Ketika kita melihat kedalaman lautan, itulah dalamnya Allah. Ketika kita melihat besarnya gunung, itulah besarnya Allah. Ketika kita melihat luasnya samudra, itulah luasnya Allah. Jadi semuanya Allah semua. Kalau ada yang nanya, kalau kita melihat baunya sampah, berarti itulah baunya Allah. Begitu. Ketika kita melihat comberan, itulah Allah. Begitu. Ketika kita melihat pelacur, itulah Allah. Begitu. Ini batil dan itu penghinaan. La mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang mawjud di muka bumi ini kecuali Allah. Ini kalimat yang batil. Yang benar apa? Kalimat la ilaha illallah, makna yang hak, makna yang benar apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Itu yang benar. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Ini yang benar. Makna la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Bihaqqin perlu. Kenapa? Karena kalau tanpa bihaqqin berarti menyelisih kenyataan. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini bohong. Karena ada nggak batu yang disembah-sembah? Banyak. Pohon yang disembah ada nggak? Banyak. Manusia yang disembah ada nggak? Kuburan keramat yang disembah ada nggak? Banyak. Berarti bohong dong. Kalau tanpa bihaqqin, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini bohong. Buktinya banyak yang disembah. Makanya perlu ada kalimat bihaqqin, yang hak. Memang banyak batu, pohon, kuburan keramat, bahkan manusia disembah-sembah, tapi kan tidak hak. Penyembahan yang tidak hak. Adapun penyembahan yang hak hanya satu, Allah Rabbul Alamin. Itu yang benar. La ma'buda bihaqqin illallah. Wala yusghiluhu sya'nun an sya'nin. Allah tidak sibuk. Maksud sibuk di sini ribet, tidak ketanganan. Allah sedang konsentrasi mengatur urusan orang-orang Arab, maka urusan orang-orang Indonesia terbengkelai. Ini tidak mungkin terjadi. Allah sedang sibuk untuk mengatur urusan di satu negeri, maka di negeri lain terbengkelai urusannya, tidak diperhatikan oleh Allah. Ini tidak mungkin. La yusghiluhu sya'nun an sya'nin. Semuanya diatur oleh Allah, semuanya diperhatikan oleh Allah, dan itu mudah sekali. Allah tidak merasa ribet sedikit pun. Semuanya diatur, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari rencana Allah, walaupun setitik air hujan. Kan sebelum titik air hujan itu jatuh di tanah, di bumi, kan berada di atas dulu.
Titik-titik air hujan, entah berapa juta jumlahnya, Allah tahu persis. Titik ini jatuhnya ke bumi sebelah mana, titik ini jatuhnya ke bumi sebelah mana, ya, istilah antum koordinat, ya. Titik ini jatuh di koordinat berapa, titik ini jatuh di koordinat berapa, Allah tahu persis. Dan tidak ada yang bergeser sesenti pun, semili pun. Bahkan di usul sunnah disebutkan satu titik air hujan turun bersama satu malaikat. Turun bersama satu malaikat. Itu satu titik air hujan. Padahal berapa juta titik air hujan, maka berapa juta, berapa miliar, berapa triliun jumlah malaikat tidak terbayang oleh kita. Dan semuanya taat kepada Allah, semuanya bertasbih mensucikan Allah, semuanya bertahmid memuji-muji Allah, semuanya sujud rukuk kepada Allah. Tidak ada satupun dari malaikat yang berbuat maksiat. Oleh karena itu, seandainya seluruh manusia di jagat raya alam semesta kafir semua, musyrik semua, jahat semua, biadab semua, berkurang kebesaran Allah, berkurang keagungan Allah, berkurang ketinggian Allah? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kenapa? Karena ada makhluk-makhluk lain selain manusia yang jumlahnya jutaan bahkan miliaran kali lebih banyak dari manusia, yang selalu ruku, sujud, bertasbih, bertahmid. Tidak ada yang diinginkan oleh malaikat itu kecuali satu. Malaikat tidak pingin makan, tidak pingin minum, tidak pingin kawin, tidak pingin istirahat, tidak pingin yang manis, yang asin, yang ini, yang itu. Keinginan malaikat cuma satu. Apa? Allah menciptakan malaikat dengan satu keinginan. Apa? Keinginan malaikat hanya satu. Apa? Taat kepada Allah. Itu saja. Taat kepada Allah. Tidak ada yang diinginkan oleh malaikat kecuali satu itu, taat kepada Allah. Taatnya macam-macam tentunya. Ada malaikat yang taat kepada Allah dengan cara nyabutin nyawa orang. Ada malaikat yang taat kepada Allah dengan cara menyampaikan wahyu dari Allah ke muka bumi ini. Ada malaikat yang taat kepada Allah dengan cara mukulin dahi orang antara dua telinga, berarti di sini. Dipukul dengan pukulan yang luar biasa. Yang apabila gunung Uhud dipukul dengan pukulan itu, hancur gunung Uhud. Ada malaikat yang taat kepada Allah, bentuknya seperti itu. Ya. Dan macam-macam, intinya taat kepada Allah.